Hai semuanya, selamat datang kembali di channel We Health. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan pada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Oke Sobat We Health, sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang asam urat atau gout. Linknya ada di atas sini ya. Di situ, saya menjelaskan gejala-gejala khas yang biasa dialami oleh penderita serangan gout. Nah, di video kali ini, saya akan lebih fokus untuk membahas faktor-faktor yang dapat memicu serangan tersebut. Simak terus videonya ya. Jadi, jauh sebelum penderita asam urat atau gout ini terkena serangan, di dalam darahnya sudah terdapat kadar asam urat yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Nah, asam urat ini akan berpindah dari darah masuk ke dalam sendi, lalu mengendap dan membentuk kristal. Jika ada faktor pencetus atau pemicu, endapan tersebut akan lepas, lalu mengaktifkan sel-sel darah putih kita, sehingga terjadi peradangan. Peradangan inilah yang menjadi gejala dari serangan gout. Faktor-faktor tersebut sebenarnya ada banyak sekali. Namun, yang akan saya bahas di sini adalah beberapa yang umum sering ditemui dan dapat dicegah. Yang pertama, makanan tinggi purin. Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin. Sehingga, jika banyak mengkonsumsi makanan tinggi purin, akan meningkatkan kadar asam urat darah dalam waktu yang relatif cepat. Peningkatan asam urat yang cepat dan tiba-tiba inilah yang akan merangsang pelepasan kristal asam urat tersebut, sehingga terjadi serangan gout. Contoh dari makanan ini antara lain daging merah, jeroan, udang, kerang, dan kepiting. Yang kedua, makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Fruktosa atau biasa kita sebut gula buah berfungsi sebagai pemanis buatan. Namun sayangnya, fruktosa ini dalam tubuh akan dipecah menjadi purin, sehingga otomatis akan meningkatkan kadar asam urat. Contoh dari makanan dan minuman yang tinggi fruktosa ini seperti kue-kue kering, buah-buahan dalam kalengan, permen, minuman bersoda, ataupun es krim. Yang berikutnya, minuman beralkohol. Alkohol akan meningkatkan laju metabolisme purin, sehingga akan meningkatkan asam urat. Di tubuh kita, asam urat itu akan diekskresikan oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Nah, alkohol ini dapat menghambat proses tersebut, sehingga asam urat akan tertumpuk dalam tubuh karena tidak bisa dikeluarkan. Lalu, diet ketat. Diet yang terlalu ekstrim, terutama yang sangat rendah karbohidrat, akan menyebabkan tubuh terlalu banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Proses ini akan menghasilkan zat yang bernama keton. Jika keton terlalu banyak dalam tubuh, sama seperti alkohol, akan menghambat proses pengeluaran asam urat, sehingga tertahan dalam darah. Kemudian dehidrasi. Jika kita kekurangan cairan, maka otomatis urin kita akan berkurang, sehingga asam urat yang harusnya terbuang lewat urin hanya sedikit yang dapat dikeluarkan. Yang ujung-ujungnya ada banyak asam urat yang tertinggal dalam tubuh. Berikutnya obesitas. Data menunjukkan bahwa semakin banyak lemak seseorang, maka semakin berisiko untuk terkena serangan gout. Karena lemak yang berlebih tersebut akan menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut resistensi insulin. Resistensi insulin ini juga berperan dalam menghambat proses pengeluaran asam urat. Selanjutnya, stres. Walaupun masih belum banyak dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara stres dengan gout. Jadi, di tubuh kita terdapat zat yang disebut asam pantotenat, atau biasa dinamakan juga vitamin B5. Fungsi dari vitamin ini ialah juga untuk mengeluarkan asam urat dari darah. Pada saat kita stres, kadar vitamin ini akan menurun. Sehingga, jika pasien stres dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan serangan gout. Yang terakhir, obat-obatan. Obat-obatan tertentu dapat memicu serangan gout dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pembentukan, meningkatkan penyerapan, ataupun menurunkan pengeluaran asam urat.
Obat-obat tersebut juga ada banyak macamnya, seperti diuretik, terus obat-obat yang menekan sistem imun, ataupun aspirin dosis rendah. Dan sekarang, bagaimana caranya kita mencegah dan mengatasi faktor pemicu tersebut? Di sini, saya tampilkan rekomendasi dari dokter ahli reumatik mengenai diet pada penderita gout. Dari tabel ini, ada diet yang dihindari, artinya sebaiknya tidak dikonsumsi. Antara lain, makan tinggi purin seperti hati, ampela, dan ginjal, lalu sirup jagung, soda, minuman atau makanan berkuah manis yang tinggi fruktosa, dan alkohol. Kemudian, makanan yang harus dibatasi konsumsinya, antara lain daging sapi, daging domba, makanan laut tinggi purin seperti sarden, lobster, tiram, kerang, udang, dan kepiting. Lalu jus buah yang manis, serta gula dan garam dapur. Sementara konsumsi vitamin C, produk susu rendah lemak, ceri, dan kopi dapat menurunkan risiko serangan gout. Serta juga disarankan konsumsi sayur-sayuran. Pengaturan diet juga disarankan untuk menjaga berat badan yang ideal. Diet yang ketat dan tinggi protein sebaiknya dihindari. Selain pengaturan makanan, konsumsi air putih yang cukup juga menurunkan risiko serangan gout. Asupan air minum ini disarankan 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Dan pada pasien dengan serangan gout dapat sampai 16 gelas per hari. Latihan fisik juga perlu dilakukan secara rutin, 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit. Olahraga dapat berupa latihan aerobik seperti berenang atau bersepeda dan latihan fleksibilitas seperti stretching. Jadi, latihannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, asalkan tidak berlebihan dan tidak terlalu membebani sendi. Serta hindari stres yang berlebihan. Olahraga juga merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres. Dan untuk obat-obatan yang dapat memicu serangan gout, sebaiknya konsultasikan dengan dokter Anda apakah obat tersebut sebaiknya diganti atau dilanjutkan. Jika memang obat tersebut ditimbang dari segi manfaat memang diperlukan, maka dapat dilanjutkan dengan kehati-hatian dan disesuaikan juga dengan dosis obat penurun asam urat. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang dapat memicu serangan asam urat. Kenapa ini penting diketahui? Karena serangan gout ini dapat terjadi berulang-ulang. Jika pasien dibiarkan terkena serangan terus-menerus, akan menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Sehingga dengan mengetahuinya, Sobat WeHealth sekiranya dapat mencegahnya dengan tips-tips yang tadi. Di samping juga minum obat teratur yang disarankan oleh dokter. Demikianlah video kali ini. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video WeHealth berikutnya. Salam sehat.